Warahmatullahi wabarakatuh. Bung Refri, ini saya trauma ini, aku di sini nanti dilempar lagi nanti. Ya. Ya, terima kasih Bu Adik Adinda Endang Megawati Endang Megawati Utami. Endang Mega Utami. Yang satu di sini Mega mahasiswi. Iya. Yang di Jakarta Mega ibu kos. Bisa aja. Ya. Dan yang satu Bapak asuh status quo. Dan yang ketiga adalah punya gagasan. Terima kasih Saudari Adinda Endang yang telah menjadi moderator pada siang hari ini. Pertama, saya ingin mencoba untuk menjelaskan tentang pengalaman saya menjadi anggota DPR 2 periode. Serta sekarang saya ditunjuk oleh teman-teman untuk menjadi Sekretaris Nasional KIB, Kuning Hijau Biru. Kuning Hijau Biru itu adalah berisikan orang-orang bekas mantan-mantan anggota DPR yang mencoba untuk mengambil jalan perubahan dan mencoba untuk menyelamatkan bangsa ini dengan menjadikan mahasiswa sebagai lokomotif perubahan dan menjadikan mahasiswa sebagai instrumen politik dan kekuasaan yang akan datang. Pertama, saya sangat miris mendengar bahwa tadinya acara ini di aula rektorat Unila ya, tapi mendadak semalam saya dapat kabar bahwa dipindah di tempat ini. Saya yakin itu rektor Unila sekarang itu mungkin dia tidak pernah jadi aktivis. Mungkin dia jadi rektor pun dropping dari pusat. Ya kan? Ini yang berbahaya gitu. Mengapa? Karena kampus itu, apakah itu mahasiswanya, dosennya, itu semua hidup dari keputusan politik. Mahasiswa juga adalah hasil dari proses politik. Rektor Unila diangkat menjadi dari proses politik. Gedung-gedung, buku-buku perpustakaan, dosen-dosen semua mendapatkan gaji dari hasil proses politik. Yang berbahaya adalah bila mahasiswa dijauhkan dari politik. Memang betul, mahasiswa tidak boleh melakukan politik praktis, tapi mendapatkan instrumen informasi dan politik itu penting. Mengapa? Karena mahasiswa ini akan menjadi instrumen politik di masa yang akan datang. Mahasiswa akan menjadi instrumen kekuasaan di masa yang akan datang. Mahasiswa akan menjadi penguatan demokrasi di masa yang akan datang. Anda bisa membayangkan kalau mahasiswa dilarang mendengarkan ceramah-ceramah politik atau masukan-masukan politik di kampus Unila ini misalnya. KIB telah melaksanakan sekitar 30 kampus di seluruh Indonesia untuk hadir mempelopori perubahan agar mahasiswa itu keluar dari rasa ketakutan dan jebakan-jebakan politik yang mana dengan sendirinya akan merugikan mahasiswa sendiri. Saya ingin menyampaikan di dalam APBN 2023 itu anggaran pendidikan kita 612 triliun. 2000 APBN kita 2023 adalah 612 triliun. Di dalam APBN 2024 naik menjadi 660 triliun. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah 660 triliun ini telah bisa menghasilkan kualitas politik mahasiswa, masa depan mahasiswa, dan membangun kualitas mahasiswa untuk masuk pada lapangan pekerjaan? Apakah ada manfaatnya? Apakah 660 triliun ini memiliki korelasi dengan kualitas yang dihasilkan oleh kampus? Jadi kalau mahasiswa takutan
Maka 660 triliun tersebut tidak bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa. Padahal ini hak mahasiswa karena uang 660 triliun ini dihasilkan dari pendapatan negara melalui pajak dan PNBP. Ini yang terjadi sekarang. Makanya kami hadir untuk itu menggugah. Penting sekali. Negara Indonesia pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun bukan karena asetnya, bukan karena kepintarannya, tapi karena kekayaan alamnya. Indonesia dijajah ini karena kekayaan alam, tapi bangkit melawan penjajah karena kesadaran nasional melalui pendidikan tokoh-tokoh nasional yang dulu pada Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia saat itu. 660 triliun buat apa kalau tidak menghasilkan mahasiswa yang memiliki masa depan? Lalu siapa yang salah? Ini yang salah adalah pemimpin-pemimpin, baik itu di tingkat pusat, provinsi, daerah maupun kampus. Oleh karena itu 660 triliun ini harus dijadikan sebagai alat untuk melepaskan mahasiswa dari ketidakberdayaan. Mengapa? Pertama adalah kalau kita melihat sejarah perjalanan manusia yang paling jauh adalah ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, yaitu menemui Tuhannya. Itu adalah perjalanan manusia yang paling jauh. Sedangkan perjalanan mahasiswa yang paling berat adalah ketika lulus kuliah mau kemana. Ini perjalanan mahasiswa yang paling berat. Setelah lulus kuliah mau kemana? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa, oleh masyarakat. Jikalau pemimpin, presiden tidak peduli dengan hari ini, maka mahasiswa-mahasiswa kita yang lulus pada hari esok atau yang akan datang akan menjadi beban negara. Akan menjadi beban negara. Kalau Anda menjadi beban negara, maka Anda menjadi penerima sumbangan sosial, sembako, dan macam-macam. Kalau mahasiswa hari ini gagal membangun ini bangsa, maka bangsa kita akan dibanjiri VOC baru. Dan sekarang sudah mulai kelihatan banyak VOC baru yang hadir di dalam investasi. Tapi investasi itu tidak menghasilkan lapangan pekerjaan. Yang berikutnya, APBN kita 2023 2.400 triliun. APBN Indonesia pada tahun 2023 2.400 triliun. Separuhnya 1.502 triliun itu sampah. Kenapa sampah? Pertama tadi 662 triliun pendidikan, 492 triliun itu ketahanan pangan, ketahanan sosial, jaringan sosial, penjaminan sosial. Anggaran penjaminan sosial 497 triliun. Ini sampah. Untuk apa ini penjaminan sosial ini? Apa manfaatnya dengan kesejahteraan masyarakat? Adakah anggaran 2023 jaminan sosial atau pengamanan sosial 493 triliun menghasilkan angka penurunan kemiskinan atau naik? Ternyata 493 triliun ini jaminan sosial, penguatan sosial justru meningkatkan kemiskinan, tidak mengurangi kemiskinan. Jadi buat apa? Siapa yang menikmati 490 triliun ini? Masyarakat kah? Orang tua mahasiswa kah? Politisi kah? Sepertinya yang menikmati, benar nggak Pak? Kenapa? Politisi yang menikmati, benar? Tidak juga. Oh, tidak juga. Jadi kalau katanya kami setelah lulus mau jadi apa? Paling pada jawab jadi DPR Pak. Kami jadi anak-anak pragmatis ternyata. Karena memang ya itu tadi Pak, kalau setengahnya jadi sampah karena kami dibentuk oleh orang-orang, mohon maaf, yang dari sampah ya Bu. Manis. Cocok. Jadi ini namanya Endang Mega bukan ibu kos, tapi adalah aktivis. Jadi 493 triliun pengamanan sosial. Siapa yang nikmati ini?
mahasiswa pasti menikmati juga. Apa nikmatnya mahasiswa itu? KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nyatanya pintar nggak? Salah sasa? Ternyata Kartu Indonesia Pintar itu membuat mahasiswa jadi takut untuk mengemukakan kebenaran. Tapi persoalannya lah, apakah 493 triliun ini bermanfaat bagi perubahan, bagi kemiskinan? Tidak ada manfaatnya. Siapa yang menikmati? Orang-orang pedagang beras, sembako, pedagang beras. Pedagang berasnya bukan petani, importir beras. Ini luar biasa. Ini adalah kesalahan pengelolaan keuangan negara dan ini proses pemiskinan. Kenapa? Politisi, partai politik itu hanya bisa survive, hanya bisa hidup apabila banyak orang miskin. Ini teori politik. Oleh karena itu, ini mahasiswa harus berani keluar, harus berani kelihatan agar kalian tidak dipelihara menjadi orang miskin, tapi kalian harus menjadi sumber daya manusia yang kuat sebagai bahan baku demokrasi dan kekuasaan yang akan datang. Yang berikutnya ada lagi namanya adalah ketahanan pangan. Anggaran ketahanan pangan 108 triliun. Ini buat siapa lagi? Rakyat juga tidak menikmati. Yang menikmati adalah orang-orang oligarki dan di sekitar kekuasaan. Ini bahayanya. Dan yang terakhir mengenai investasi. Dulu di zaman kita dulu, zaman saya kuliah dulu, ada namanya investasi, namanya adalah labor intensif dan capital intensif. Apa saja industri labor intensif? Pembangunan sepatu, tekstil. Sekarang pembangunan sepatu dan tekstil sudah tidak ada lagi di Indonesia karena kalah bersaing dengan negara Cina. Lalu kemudian apa? Kapital intensif. Kapital intensif ini adalah memanfaatkan sumber daya alam kayak batu bara, nikel, kayak Bali misalnya. Bali itu, hotel-hotel yang ada di Bali itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan sumber alam Bali. Lingkungan Balinya, kebudayaannya, lautnya itu lebih bernilai ekonomis dibandingkan dengan total hotel yang ada di Bali. Jadi oleh karena itu negara harus menghentikan cara-cara berinvestasi yang menggusur aset-aset masyarakat dirubah menjadi aset-aset korporasi. Ini harus dihentikan. Kalau ada investasi menggusur kampung-kampung masyarakat, menggusur hak-hak masyarakat, lalu dipindahkan menjadi aset perusahaan, itulah saya sebut namanya VOC baru, dan ini harus dihentikan dan ditumbas. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.